Dalam bergaul kita itu tidak boleh membeda-bedakan ya kawan, tidak boleh pilih-pilih. Memang itu benar ya kawan, itu benar. Tetapi kenapa ya kalau ada ulama atau penceramah itu sering menyampaikan ya agar kita itu sebaiknya bergaul atau kalau memilih teman atau berteman itu memilih teman-teman yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Kenapa? Bukankah kita ini tidak boleh membeda-bedakan antara sesama manusia? Benar sekali kawan. Apa yang bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan ini benar sekali, benar. Tetapi kenapa kalau itu benar, kita sering mendengar ustadz, kiai, dai atau apa itu ya, kalau berceramah kadang menyampaikan agar kita itu bergaul dengan orang-orang yang baik, memilih teman yang baik gitu ya. Begini kawan ya. Jadi dua-duanya itu benar. Bahwa kita itu tidak boleh membeda-bedakan itu benar. Dan kenapa kita juga harus memilih kawan atau teman duduk yang baik itu juga benar. Bukan karena kita membedakan terhadap orang ya atau terhadap manusia, tetapi begini kawan ya, di dalam diri kita itu ada yang namanya bisikan baik dan bisikan buruk, yang setiap waktu bisikan buruk itu bisa hadir. Karena apa? Kita bisa lihat di dalam surat An-Nas itu ya, bahwa di dalam dada manusia itu ada yang membisikkan, was-was, membisikkan kecemasan atau was-was dalam dada manusia itu, yaitu dari golongan jin. Kurang lebihnya kan seperti itu kan kawan. Nah, kemudian ada juga di dalam surat, kalau nggak salah surat Atin, bahwa Tuhan itu mengilhamkan kepada jiwa itu dua jalan, jalan takwa dan ya intinya jalan kebaikan dan keburukan, itu saja. Terus kemudian kawan, kadang kita itu ya kawan, iman itu bisa naik turun, fluktuatif, bisa naik bisa turun gitu ya. Kadang kondisi seseorang itu bisa berubah-ubah juga, hati orang pun juga bisa berubah-ubah seperti itu. Maka penting, sangat penting kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Bukan karena kita benci dengan yang masih belum baik, bukan. Tetapi dikhawatirkan diri kita ini tidak bisa, hati kita ini enggak kuat. Akhirnya apa? Akhirnya kita tidak bisa bertahan di dalam sebuah kebaikan, malah kita bisa-bisa terseret arus ke dalam hal yang buruk ya. Kenapa? Karena bukan karena kita nggak mau bergaul dengan mereka yang kurang baik, itu bukan nggak mau, bukan, tetapi itu untuk membentengi diri kita sendiri, bahwa kita ini tidak tahu ya hati kita ini akan terpengaruh atau tidak, kita kan tidak tahu ya. Inginnya sih kita ada juga orang yang bergaul dengan orang yang kurang baik, itu tujuannya apa? Untuk menyadarkan mereka, untuk ya intinya untuk mengajak mereka ke jalan yang baik. Iya kalau bisa, kalau kita kuat, iman kita memang sudah kuat gitu ya kawan. Tetapi kalau kita belum kuat, dikhawatirkan bukannya mereka ikut jadi baik, tetapi kitalah yang akan terseret ikut arus atau terbawa hanyut juga ke dalam hal yang buruk. Jadi inti dari kenapa atau hikmah dari kenapa sih kok banyak para ulama itu setiap kali ceramah kita disuruh itu untuk duduk, sering-seringlah duduk dengan orang-orang yang soleh, sering-seringlah berkumpul dengan orang yang baik, jangan bergaul dengan hal-hal yang buruk gitu ya. Nah, padahal kan ada
kalimat bahwa kita itu nggak boleh beda-bedakan sama makhluk. Nah, itulah penjelasannya tadi kawan, seperti yang sudah disampaikan di depan ya. Bukan kita itu membedakan, tetapi kita itu lebih kepada menjaga diri kita ini gitu, keselamatan diri kita. Takutnya kita itu tidak bisa mempertahankan hal yang baik, tetapi malah terseret atau terbawa arus ikut di dalam hal yang buruk itu kawan. Karena apa? Karena gimana ya, intinya tuh aku pernah dengar gini kawan, bahwa saat kita berkumpul dengan orang itu ya, ada daya tarik menarik gitu ya, atau begini, bahwa sifat kita itu bisa tercuri oleh teman duduk kita, atau kita yang akan mencuri sifat teman duduk kita. Kurang lebihnya seperti itulah kawan. Tepatnya aku nggak bisa menyampaikan secara tepat mungkin ya, tetapi intinya bahwa teman duduk kita itu bisa mencuri sifat kita, atau kitalah yang akan mencuri sifatnya. Artinya ya kurang lebihnya, kalau teman duduk kita itu baik, mungkin kita bisa yang mencuri, atau dia yang mencuri sifat kita yang mungkin awalnya kurang baik, jadi ikut terbawa baik seperti itu. Atau justru sebaliknya, yang baik itu akan terbawa menjadi buruk gitu. Jadi ada daya tarik menarik sebenarnya ya kawan. Jadi itulah mengapa ada kaidah sebaiknya kita bergaul itu dengan teman-teman yang baik, atau dengan sering-seringlah duduk dengan orang-orang yang soleh dan orang-orang yang baik. Agar apa? Tujuannya agar kita itu ikut terbawa baik seperti itu, agar kita itu bisa ikut mencontoh baik, agar kita itu termotivasi untuk ikut menjadi baik. Nah, bukan kita membenci yang belum baik atau yang masih buruk, tetapi takutnya kita ini nggak kuat, hati kita itu nggak kuat, kita jadi terbawa arus seperti itu kawan. Jadi itu tujuannya sebenarnya bukan untuk membedakan, tetapi untuk melindungi diri kita sendiri, mengantisipasi diri kita sebisa mungkin seperti itu kawan, agar kita tidak terseret arus dalam hal-hal yang buruk. Dan saat kita berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik, mungkin tadinya kita itu pas semangat kita untuk berbuat baik itu mungkin pas menurun, pas melempem gitu ya kan, pas ngedown gitu. Dan saat kita bertemu dengan orang-orang yang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang baik, yang soleh, itu mereka, aura positif mereka itu bisa membuat kita terpengaruh, atau menumbuhkan kembali semangat kita yang tadinya melempem itu loh kawan, biar bisa kembali gitu ya, bersemangat kembali dan terpacu untuk kemudian ikut berbuat baik seperti itu. Hanya seperti itu ya kawan, kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wa hidayah wa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you. Semoga bermanfaat.